yaitu terbentuknya atau terbangunnya Jalan Daendels pada zaman Belanda yang membentang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Dan Jalan Daendels tersebut itu perencanaan awalnya belum baik ya. Yang penting jalan itu bisa dilewati dan menghubungkan dari wilayah tertentu ke wilayah yang lainnya. Pada abad 18, para ahli, tepatnya di Eropa ya, itu menemukan perkerasan atau teknologi untuk konstruksi jalan. Ya, dapat dikatakan konstruksi perkerasan makadam. Di tahun 625 sebelum Masehi, perkerasan jalan menggunakan aspal pertama kali di Babylon ya. Lalu tahun 1828, konstruksi perkerasan menggunakan semen yang ditemukan di London. Berikutnya tahun 1970, perkembangan konstruksi perkerasan di Indonesia saat itu mulai berkembang. Dan di tahun 1980 sangat berkembang pesat ya untuk perencanaan geometrik jalan. Nah, dalam Undang-Undang Jalan Raya nomor 13 tahun 1980 dapat diketahui definisi jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan, kemudian bangunan jalan pelengkap, dan jalan umum, jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus, jalan selain jalan umum. Ya, jalan khusus bisa peruntukannya untuk kereta atau untuk transportasi yang khusus. Misalkan apa ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, jalan khusus itu contohnya jalur sepeda roda 2. Dan sekarang juga berkembang sepeda angin ya, bukan sepeda motor. Lalu berikutnya jalan tol. Nah, jalan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya yang dikenakan tarif untuk melaluinya. Adapun klasifikasi dan fungsi jalan menurut PP nomor 26, klasifikasinya dibagi menurut fungsinya. Yang pertama, jalan utama, yaitu jalan-jalan yang melayani lalu lintas yang tinggi antar kota-kota penting. Dua, jalan sekunder, jalan yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antar kota yang penting maupun kota yang kecil. 3. Jalan penghubung, jalan yang untuk keperluan aktivitas daerah, jadi golongannya sama atau yang berlainan, namun sifatnya sebagai penghubung. Lalu kelas jalan menurut pengelola, ada jalan arteri, kemudian jalan kolektor, jalan lokal, jalan negara, jalan kabupaten. Jadi kelas jalan menurut pengelola terbagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Nah, kalau jalan kabupaten dan negara ini bisa diasumsikan jalan provinsi. Lalu berikutnya kelas jalan menurut tekanan gandar ya, untuk angkutan biasanya. Kelas jalan yang pertama tekanan gandarnya 7 ton, kelas jalan 2 tekanan gandarnya 5 ton, kelas jalan 2A tekanan gandarnya 3,50 ton, kelas jalan 3B 2,75 ton, dan kelas jalan 4 tekanan gandarnya 1,50 ton. Nah, itu kelas jalan menurut tekanan gandar. Kelas jalan menurut besarnya volume dan sifat-sifat lalu lintas. Untuk kelas jalan pertama yaitu mencakup semua jalan utama yang melayani lalu lintas cepat dan berat. Lalu jalan kelas 2, jalan ini mencakup semua jalan sekunder. Dan jalan 3, kelas 3, jalan ini mencakup jalan penghubung untuk konstruksi jalan yang berjalur tunggal atau 2. Karakteristik jalan, tampang melintang karakteristik jalan ya. Potongan suatu jalan tegak lurus harus pada as atau sumbu jalan yang menunjukkan bentuk atau bagian-bagian jalan yang arahnya melintang. Untuk lebar perkerasan,
Jalan ditentukan berdasarkan lebar jalur lalu lintas normal yang besarnya 3,5 meter, kemudian jalan penghubung dan jalan ILC 3 meter, jalan utama 3,75 meter. Bahu jalan daerah yang disediakan di tepi jalan antara lapis perkerasan dengan kemiringan badan jalan atau talut ya, yang bermanfaat bagi lalu lintas. Nah, ini kemiringan bahu. Untuk jenis perkerasan aspal, jika menggunakan CREP itu 2%, tanpa CREP 3% sampai 4%. Untuk kerikil tanpa CREP 4% sampai 6%, dengan CREP 2% sampai 4%. Fungsi bahu jalan itu sendiri, karena bahu jalan itu ruang untuk menempatkan rambu lalu lintas. Yang kedua, fungsi lain dari bahu jalan, tempat parkir sementara ya saat darurat. Fungsi lainnya, tempat menempatkan material atau alat-alat saat perbaikan jalan. Nah, ini sifatnya hanya sementara. Lalu memberikan kenyamanan dan kebebasan samping. Nah, fungsi utamanya yang pertama dan yang terakhir. Macam bahu jalan, bahu lunak, soft shoulder, kemudian bahu diperkeras, hard shoulder. Berapa lebar bahu minimum? Untuk jalan kelas 2C, daerah pegunungan itu 1 meter. Untuk jalan kelas 1 daerah pegunungan 3 meter. Untuk jalan penghubung daerah pegunungan itu berdasarkan menyesuaikan kondisi setempatnya ya. Namun acuannya yang minimal 1 meter.